Dia tidak punya kaki, tidak bisa berlari, dan tidak bisa melompat. Kecepatannya pun bahkan kalah dari jarum jam. Tapi makhluk ini sudah ada jauh sebelum dinosaurus punah. Dan anehnya, dengan tubuh selemah itu, dia bisa bertahan hidup di hampir seluruh penjuru bumi. Ini bukan cerita tentang kecepatan, tapi ini cerita tentang ketahanan. Inilah siput, hewan lambat yang hidup di tempat lembab. Siput, atau dalam bahasa Inggris disebut snail, adalah hewan bertubuh lunak yang termasuk ke dalam kelompok moluska. Kerabat dekatnya yaitu kerang, cumi-cumi, dan gurita. Siput hidup di berbagai tempat, mulai dari hutan lembab, sawah, bahkan di dasar laut yang gelap dan dalam. Penyebarannya hampir seluruh dunia, dari daerah tropis sampai wilayah yang dingin. Saat ini, ilmuwan mengenal puluhan ribu spesies siput, baik siput darat, air tawar, maupun laut. Uniknya, siput membawa rumah kemanapun dia pergi. Rumah itu bukan sekadar pelindung, tapi kunci utama kelangsungan hidupnya. Tubuh siput itu terlihat sederhana, lunak, lembek, dan tanpa tulang. Bagian paling mencolok tentu saja cangkangnya, berbentuk spiral, keras, dan terus tumbuh seiring usia. Di kepalanya juga ada 2 pasang tentakel, yang panjang untuk melihat, dan yang pendek untuk mencium dan merasakan lingkungan. Siput bergerak menggunakan otot kakinya yang berkontraksi seperti gelombang, lalu mengeluarkan lendir agar tubuhnya bisa meluncur di permukaan kasar tanpa terluka. Meski terlihat lemah, siput punya sistem bertahan hidup yang luar biasa. Saat lingkungan terlalu kering, siput bisa mengunci diri di dalam cangkangnya. Mulut cangkangnya itu ditutup lapisan khusus yang mengeras seperti segel. Ia masuk ke kondisi mirip hibernasi atau disebut estivasi. Dalam keadaan seperti ini, siput bisa bertahan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan tanpa makan dan minum. Beberapa spesies siput laut bahkan memiliki racun, bukan untuk menyerang, tapi sebagai pertahanan. Dalam dunia medis, siput itu ternyata sangat berjasa. Lendir siput mengandung zat antibakteri dan regeneratif. Itulah sebabnya ekstrak lendir siput banyak digunakan dalam produk perawatan kulit. Dalam penelitian biologi, siput sering dipakai untuk mempelajari sistem saraf. Karena struktur sarafnya relatif sederhana dan mudah diamati. Dari makhluk yang sering dianggap menjijikkan, siput justru memberi manfaat yang tak terduga. Banyak orang mengira siput itu bodoh dan tidak berguna. Tapi faktanya, siput mampu mengingat jalur dan mengenali lingkungan sekitarnya. Di alam, siput mempunyai peran yang penting. Siput membantu menguraikan bahan organik seperti daun mati, alga, dan sisa tanaman. Dengan begitu, nutrisi kembali ke tanah dan menyuburkan ekosistem. Siput juga menjadi rantai makanan, seperti burung, reptil, dan mamalia kecil. Jika siput menghilang, rantai makanan bisa terganggu. Tanah juga menjadi kurang subur, dan keseimbangan ekosistem ikut berubah.
Makhluk kecil ini adalah pekerja senyap alam. Sebagian besar siput memang belum terancam punah, namun banyak spesies lokal yang populasinya menurun drastis. Ancaman utamanya yaitu kerusakan habitat, penggunaan pestisida, dan perubahan iklim. Siput sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Oleh karena itu, keberadaan mereka sering dijadikan indikator kesehatan ekosistem. Siput juga mengajarkan satu hal penting, bahwa bertahan hidup tidak selalu soal kecepatan atau kekuatan. Kadang, yang paling tahan adalah yang paling sabar. Di dunia yang serba cepat, siput berjalan dengan caranya sendiri. Pernah lihat siput di kebun atau di sekitar rumah? Menurut kamu, siput itu menjijikan atau justru menarik? Tulis pengalaman kamu di kolom komentar ya. Dan hewan apa lagi yang harus kita bahas selanjutnya? Tulis juga di komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng biar nggak ketinggalan episode selanjutnya.